pagi ya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah siang ceria. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini atau siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita presensi dulu ya. Cara kita presensi beda nih dari hari sebelumnya. Kita berhitung ya, dimulai dari sini. 1, nah 9 anak, berarti hari ini lengkap ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, supaya kalian lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya adalah tepuk 1 sampai 5. Jadi sudah tahu? Sudah. Nah, kalau begitu kita praktekkan sama-sama ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih. Bagaimana kalian sudah semangat hari ini? Sudah. Kalau gitu kita masuk ke materi ya. Untuk pembelajaran hari ini kita membahas tentang sampah yang mencemari lingkungan. Nah, lebih spesifiknya lagi kita akan membahas tentang sampah plastik. Nah, sebenarnya sampah plastik itu jadi teman kita atau jadi musuh kita? Musuh. Jadi sampah plastik itu bisa jadi teman kita, bisa juga jadi musuh kita. Bisa jadi teman kita kalau kita itu menggunakannya ya seperlunya saja. Kemudian kita menggunakannya juga nanti diolah dengan benar. Kalau bisa juga jadi musuh kita kalau kita itu menggunakannya sembarangan, menggunakannya tak terbatas, menggunakannya juga bisa dibuang sembarangan atau nanti setelahnya tidak diolah dengan baik. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak ciri-ciri dari sampah plastik itu bagaimana? Ya, Mbak silakan. Iya, ringan. Ada lagi? Tahan lama. Betul. Ada lagi? Kuat. Iya, betul. Jadi ciri-ciri dari sampah plastik itu ada 3, yaitu ringan, kuat, dan tahan lama. Meskipun sampah plastik ini baik atau berguna bagi kehidupan kita, sampah plastik juga bisa mengancam kehidupan kita apabila digunakan dengan tidak baik. Nah, contoh sampah plastik yang biasanya kita gunakan sehari-hari di rumah itu apa saja? Ada yang tahu? Iya, bungkus-bungkusan, ada bungkus jajan, apalagi? Iya, bungkus kopi. Ada lagi? Iya, semua itu adalah sampah yang kita gunakan. Sebenarnya bukan sampah ya, kan? Karena plastik itu juga sebenarnya bisa digunakan dengan baik. Tapi kalau kita menggunakannya tidak dengan cermat, maka sampah itu akan mencemari lingkungan kita. Nah, kalau seandainya sampah plastik itu kita gunakan banyak tapi kita tidak diolah dengan baik, kita buang sembarangan, nanti itu bisa menumpuk di lingkungan kita. Ada lagi, misalnya kalau sampah plastik dibuang sembarangan, nanti kalau tiba-tiba hujan, sampah plastiknya itu bisa mengalir ke sungai atau bisa mengalir ke laut, nanti bisa mencemari lingkungan di air atau di laut tersebut, bisa mengganggu ekosistem di laut. Misalnya kalau ada penyu, ada ikan-ikan, nanti mereka bisa terjerat dari sampah yang kita gunakan tadi. Nah, tapi tidak apa-apa, meskipun begitu kita bisa meminimalisir sampah plastik yang kita gunakan. Ada yang tahu bagaimana cara untuk mengurangi sampah plastik? Boleh, tapi ada cara lain. Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi sampah plastik itu bisa didaur ulang. Boleh dibakar, tapi kalau banyak nanti takutnya malah mencemari lingkungan yang lain. Misalnya kan kalau dibakar kan nanti ada polusinya ya, ada asapnya, itu bisa mencemari udara. Kemudian bisa didaur ulang. Misalnya kalau sampah botol plastik nanti bisa didaur ulang, digunakan kerajinan gitu. Kemudian kalau kita belanja seperti menggunakan tas kain sebagai pengganti kresek, atau kalau kita mau jajan nih, kita bisa menggunakan wadah makan kita sendiri. Jadi nggak pakai plastik dari penjualnya gitu. Nah, begitu adalah materi pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan outdoor learning atau pembelajaran di luar. Kita akan mengobservasi lingkungan, apakah lingkungan sekitar kita itu sudah bersih dari sampah ataukah masih banyak sampah. Jadi nanti kita mengobservasi, kemudian nanti kita akan membuat proyek tentang sampah plastik ini. Itu apakah semuanya sudah mengerti? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kita langsung ke lingkungan ya. Sekarang diamati ya, apakah di lingkungan sekitar ini masih ada sampah plastik apa enggak? Di sana
Nah, selanjutnya anak-anak silahkan diobservasi lebih lanjut, silahkan diamati. Kemudian untuk keperluan proyek selanjutnya, nanti kalau ada sampah yang sekiranya bisa didaur ulang, silahkan dikumpulkan ya. Untuk selanjutnya proyeknya nanti gue akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk sekarang silahkan diamati dan dikumpulkan sampah-sampah yang sekiranya bisa didaur ulang. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Nah, baik anak-anak, tadi kan kita sudah mengobservasi di lingkungan ya. Banyak banget kan sampah plastik di sekitar kita. Nah, kalian apakah sudah dapat sampah plastik dari hasil observasi kita tadi? Sudah. Bisa diangkat sampah plastiknya? Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat proyek yaitu mendaur ulang sampah plastik yang sudah kita temukan tadi. Untuk kelompok yang laki-laki, kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian kelompok 3 anak, ini kelompok 4. Nah, nanti masing-masing dari kalian silahkan membuat kerajinan yang kalian bisa, misalnya membuat bunga atau yang lain-lain dari sampah yang sudah kalian kumpulkan tadi. Baik, apakah bisa dimengerti? Bisa? Baik, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya ke ibu ya. Kelas ngetembak sedikit, hati-hati karena ini panas ya. Nah kan ini ada 6 ya sisinya, nanti tiap garis sini juga ditempel yang lain. Boleh warnanya beda-beda, boleh sama. Gantian ya, tapi hati-hati nih lemnya panas. Boleh coba. Ya, selanjutnya boleh. Oke, ayo tempel. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan proyek yang ibu sampaikan tadi, dan ini adalah hasil keseluruhan dari proyek yang sudah kalian kerjakan. Nah, ibu ingin salah satu dari kalian untuk maju presentasikan hasil dari karya kalian. Bagian lagi silahkan maju. Tadi mengerjakan yang mana? Ya, itu terbuat dari apa karyanya? Ya, caranya? Ya, baik. Nah, hasil karya kalian ini merupakan salah satu bentuk kita untuk mengurangi sampah atau limbah plastik di sekitar kita. Caranya ya seperti ini, didaur ulang, dijadikan kerajinan. Jadi tidak hanya menguruk di rumah saja sampah plastiknya ya. Terima kasih Mbak Diana, silakan dulu. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Kalian tadi sudah mengobservasi lingkungan, sudah mengetahui tentang sampah plastik, kemudian pencemarannya, akibatnya, dampaknya. Kemudian kalian juga sudah membuat proyek yaitu kerajinan dari bahan plastik sehingga kita bisa mengurangi plastik. Nah, Ibu harap kedepannya kalian juga bisa mengurangi sampah plastik dengan cara mendaur ulang seperti membuat kerajinan yang sudah kalian buat ini. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini. Kalian sudah aktif dalam mengerjakan proyek yang sudah diberikan. Kalian juga sudah aktif dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, apabila ibu ada salah selama mengajar kalian, ibu minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.